Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan tema kita tadi, anak dalam Al-Quran. Kita akan menyebutkan sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu ada beberapa macam jenis anak. Dan kita ingin anak kita adalah anak termasuk jenis yang terbaik. Sebelumnya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun di antara kita ketika menikah lalu kemudian tidak menginginkan anak. Tapi semua di antara kita pasti menginginkan anak. Tidak cukup demikian, kita pun juga menginginkan anak-anak yang salih dan salihah. Namun, perlu diketahui bersama bahwa tidak semua orang yang menginginkan punya anak lalu kemudian dianugerahkan oleh Allah anak. Bahkan ada di antara kita yang ingin anak jenis kelamin tertentu, tapi malah Allah memberikan jenis kelamin tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya lagi, ada orang yang ingin membatasi anak, tetapi malah terus melahirkan. Ada begitu ya? Ada. Nah, rahasianya ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Asy-Syura ayat 49-50. Itu jawabannya. Kenapa sih ada orang yang ingin punya anak laki tapi ternyata punya perempuan? Ada yang ingin perempuan tapi lahir laki terus. Ada yang ingin punya anak tapi belum dikasih. Ada yang ingin berhenti tapi dikasih terus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Hanya milik Allah lah kekuasaan yang ada di langit dan bumi. Dan Allah itu menciptakan apapun yang Ia mau. Dari sini sudah terjawab. Ternyata yang berkuasa di langit dan bumi semuanya, kita berada di bumi, maka kita berada di kekuasaan Allah. Apalagi di langit. Kemudian yang menciptakan apapun yang di dunia ini adalah Allah. Dan Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah itu ridho atau tidak ridho. Tapi ini semuanya berkaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir itu meliputi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak kita. Lalu Allah melanjutkan lagi, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Jadi ketika Allah menciptakan 1, 2, 3 terus, ini semuanya berdasarkan kehendak takdirnya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yahabu. Kalau kita lihat bahasa Arab yahabu, itu artinya adalah menghibahkan. Jadi Allah menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki berupa anak-anak perempuan. Allah juga menghendaki atau menghibahkan
kepada hamba yang dikehendaki berupa anak-anak laki-laki. Dan kadang-kadang Allah juga menghibahkan kepada hambanya mencampur antara anak laki dengan perempuan. Ada di antara kita yang punya anak laki perempuan. Ada yang perempuan saja, ada yang laki-laki saja. Sudah berusaha, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan, dan Allah juga menjadikan orang yang dikehendaki itu tidak punya anak. Dalam bahasa Arab disebut aqim. Aqim itu tidak bisa punya anak atau belum bisa punya anak. Kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha menentukan takdirnya. Dari dua ayat ini kita bisa memetik satu atau dua ibrah. Ibrah yang pertama, bahwasanya orang tua dalam kaitannya punya anak atau tidak punya anak ada 4 kelompok saja. Kadang-kadang hanya punya anak perempuan, kadang-kadang hanya punya anak laki-laki, kadang-kadang punya anak laki dan perempuan, kadang-kadang tidak punya anak sama sekali. Makanya para ulama mengatakan dari sini pun, ya, ini menunjukkan bahwasanya apabila ada orang yang tumbuh kembang dewasa, kemudian dia menjadi setengah laki setengah perempuan, ini menyalahi takdirnya Allah. Karena Allah hanya mentakdirkan anak itu laki, kalau enggak laki perempuan, ada juga laki, ada perempuan, atau orang itu tidak punya anak. Jadi penyimpangan. Ketika ada seorang tumbuh dewasa, kemudian menjadi kadang-kadang laki perempuan, atau waria misalnya, ya, maka ini termasuk penyimpangan. Makanya Rasulullah SAW pun mengusir dari rumah ketika ada seorang yang sengaja berperilaku lawan jenisnya atau membanci. Lain halnya kalau ada seorang itu memang Allah ciptakan, ya, nasallu al-afiyah, mudah-mudahan tidak ditakdirkan kepada kita semua. Itu ada memang manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khuntha al-mushkil. Dalam istilah fikih demikian. Apa itu? Seorang yang memang lahir yaitu memiliki kelamin ganda. Ada kelamin laki, ada kelamin perempuan. Ini memang ada, tetapi jumlahnya mungkin 1 dibanding 1000 atau 1.000.000. Kemudian para ulama membahas, terus bagaimana menghukuminya? Apakah dia dihukumi laki atau perempuan? Maka para ulama menjelaskan, dilihat mana yang lebih dominan. Alat kelamin yang mana yang berfungsi, maka itulah dikaitkan hukumnya. Kalau ternyata alat kelamin yang berfungsi adalah alat kelamin laki, berarti dihukumi laki-laki. Kalau sebaliknya maka perempuan. Jadi ini adalah hikmah yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu anugerah anak tidak lepas dari 4 macam. Kemudian ibrah yang kedua, ternyata anak ini adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghibahkan, biasa kita artikan anugerah. Tidak ada masalah. Tapi yang harus kita yakini bersama bahwasanya anak ini adalah anugerah, hibah, pemberian semata-mata dari Allah kepada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Artinya Allah itu memberikan anak itu sama dengan Allah memberikan harta. Yang mana harta dan anak ini merupakan perhiasan dunia. Sehingga orang punya anak, tidak punya anak, tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan kemuliaan di sisi Allah. Tidak ada sangkut pautnya. Jadi keliru ada orang mengatakan orang ini Masya Allah anaknya banyak berarti mulia. Belum tentu. Atau orang ini tidak punya anak berarti tidak mulia. Belum tentu juga. Ada orang yang anaknya banyak dimuliakan oleh Allah karena ketaatannya. Ada orang yang tidak punya anak atau anaknya sedikit dimuliakan oleh Allah karena kesabarannya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama persis dengan harta. Allah itu memberi harta kepada manusia tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Bahkan orang itu punya harta bisa menjadi hina.
ketika dia lalai kepada Allah. Dan manusia itu bisa mulia dengan harta ketika harta itu dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gambaran anak bagi kita semua. Oleh karena itu tidak boleh kita terlalu sedih ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Atau ketika kita berharap punya anak, belum juga dikasih anak oleh Allah, lalu kita bersedih, jangan. Karena itu semata-mata apa? Semata-mata anugerah, hibah dari Allah. Ada orang yang dikasih, ada yang tidak. Ini wajar, biasa. Tinggal apa? Tinggal kita menghadapinya, apakah dengan syukur nikmat atau dengan sabar atas ujian. Oleh karena itu, jenis anak yang pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, jenis anak yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Apa fitnah artinya? Ujian. Dan Allah menggandengkan antara anak dengan amwal. Apa amwal? Mal. Apa mal? Harta. Jadi Allah menyamakan antara harta dengan anak dijadikan sebagai ujian. Inilah hakikatnya anak di dunia. Ujian. Nah, ketika anak itu ada 4 macam bagi orang tua, maka semuanya ujian. Dikasih anak laki-laki, ujian. Dikasih anak perempuan, ujian. Dikasih anak laki dan perempuan, tambah lagi besar ujiannya. Tidak diberi anak, juga ujian. Nah, yang namanya ujian, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perkara yang baik, menyenangkan, atau dengan perkara yang buruk sebagai ujian. Kita punya anak senang ya? Pasti. Itu ujian bagi kita. Berupa al-khair, kebaikan. Kita belum punya anak, atau tidak punya anak sekalipun, maka kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, susah, sedih. Maka ketika kita punya anak, kita diuji oleh Allah dengan syukur nikmat berupa anak. Dan ketika kita belum punya anak atau tidak punya anak, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran terhadap perkara yang menyedihkan. Sama dengan kita punya harta. Ketika punya harta, kita diuji oleh Allah dengan syukur nikmat harta. Bagaimana mensyukuri nikmat harta? Menggunakan harta tersebut sebagai sarana ketaatan kepada Allah. Itu orang yang akan menikmati hartanya. Tapi kalau dia hanya dibelanjakan makan, minum, beli pakaian, bikin rumah, beli kendaraan, sebatas itu saja, tidak ada berbekas. Apa yang dimakan, maka akhirnya jadi kotoran. Apa yang dipakai, pakaian akhirnya jadi sampah, usang. Apa yang dibangunkan rumah, semakin banyak yang ditempelkan di rumah, maka itu lama-lama akan terbuang. Tidak akan dibawa ke akhirat. Tetapi apa yang diinfakkan di jalan Allah, itulah harta kita sebenarnya. Itu ujian bagi orang yang punya harta. Nah, sementara orang yang punya anak diuji dengan syukur nikmat anak. Bagaimana mensyukuri nikmat anak? Nanti akan ada pembahasan jenis anak yang terakhir. Itu akan disebutkan bagaimana mensyukuri nikmat pemberian Allah kepada kita berupa anak. Sementara kalau kita belum atau tidak punya anak, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu sebagai ujian, maka ada orang tua yang lulus ujian dan ada orang tua yang gagal ujiannya. Kadang-kadang
Karena anak kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak meninggalkan kewajiban sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kemudian meninggalkan pondasi-pondasi agama Islam. Bukankah kita sering mendengar kerja demi anak lalu kemudian lupa sholat misalnya? Ini sering kita dengar. Kenapa demikian? Terfitnah dengan anaknya sendiri. Jadi dijadikan sebagai alasan anak-anak ini dirawat, diayomi, tapi kemudian meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah. Maka ini adalah orang yang terfitnah dengan kondisi anak. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak nomor 2 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat At-Taghabun ayat 14. Disebut oleh Allah sebagai yaitu aduwun. Afwan. Yang kedua dulu ya. Tadi nomor 3. Yang kedua disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahf. Orang bilang Al-Kahfi. Ya. Al-Kahf yaitu ayat nomor 46. Allah menyebutkan anak itu adalah zinatun. Apa zinatun? Perhiasan. Bahkan Allah menyebutkan zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Nah, jenis ini dikatakan oleh Allah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Hampir sama dengan sebelumnya. Allah menyamakan antara harta dengan anak. Yang mana anak itu sama dengan harta bisa hanya menjadi perhiasan dunia. Dan ini banyak sekali. Kaum muslimin dan muslimat menjadikan anak-anaknya sebagai perhiasan hanya berhenti di dunia, tidak berlanjut ke akhirat. Ini banyak. Anak semenjak kecil, dirawat, disayang, dikasih perhiasan, dikasih pakaian yang bagus, ya, dididik, diajari ini baca tulis, kemudian diajari matematika, berprestasi, membanggakan orang tuanya, pialanya banyak di rumah, sampai dibikin almari khusus, piala, membanggakan. Sebagai apa? Perhiasan bagi orang tuanya di dunia saja. Ini banyak. Bahkan banyak dari kaum muslimin dan muslimat berharap anaknya menjadi zinatul hayati dunia. Perhiasan kehidupan dunia semata-mata. Buktinya apa? Jelas. Berusaha orang tua ini menjadikan anak berprestasi di sekolah dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan akhlak. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan akhirat. Ini termasuk yang menjadikan anak-anaknya sebagai zinatul hayatid dunia saja. Jadi, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Orang tua seperti ini berusaha anaknya bagaimana supaya anaknya itu cerdas, sehat, kemudian memiliki keunggulan dalam berbagai macam hal, tapi berhenti dalam urusan dunia. Matematika juara, bahasa Inggris juara, kemudian teknologi Masya Allah. Tapi giliran membaca Al-Quran tidak bisa. Memahami hadis tidak pernah. Membaca ayat-ayat Allah tidak ngerti. Maka ini adalah orang tua yang menjadikan anak hanya sebagai perhiasan di dunia saja. Nah, kalau orang seperti ini biasanya mereka akan menempuh segala cara. Yang penting anaknya membanggakan. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak puas, orang merasa orang belum tahu, di-share di medsos. Anaknya berhasil, juara ini, juara itu. Ranking 1, ranking 2, terus seperti itu. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah melanjutkan ayat tadi Al-Kahf ayat 46, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara perbuatan-perbuatan yang akan tersisa dari perbuatan baik, itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan kebaikan yang memang diharapkan. Artinya apa? Ada orang yang berusaha menjadikan anaknya ini yaitu berprestasi, membanggakan di dunia saja, lalu lalai kepada prestasi di akhirat. Ya. Makanya banyak anak ketika berhasil kaya raya lupa orang tuanya. Anak ketika berhasil ranking 1 dan lain sebagainya, pinter, ternyata menjadi penipu. Ya, anak berhasil, kemudian ternyata apa? Ternyata menjadi nanti akan ada pembagian yang lain menjadi musuh orang tuanya sendiri. Ini adalah kenyataan yang ada. Ya. Jadi tidak dipungkiri lagi ada orang-orang yang sudah berhasil kaya raya, kemudian orang tuanya diabaikan. Padahal kalau kita lihat ketaatan yang pertama setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada orang tua. Ini harus diajarkan. Anak-anak kita jangan sampai kemudian terus diajarkan hal-hal yang sifatnya materi, dunia. Tapi ajarkan bagaimana anak itu setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat pertama kali kepada orang tuanya, bukan kepada guru nomor sekian. Guru itu berjasa karena telah mengajarkan kebaikan, tapi ada yang lebih berjasa lagi, orang tua. Makanya ada keluhan orang tua, kenapa sih anak saya ini kok lupa kepada saya, padahal dia sudah dididik, sudah dikasih nafkah, yang terbaik nafkahnya, disekolahkan favorit, tapi ketika dewasa berhasil, lupa kepada orang tuanya, diabaikan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena anak tersebut tidak pernah diajarkan agama, atau sedikit sekali pelajaran agama yang diterapkan atau diajarkan kepada anak. Karena memang anak tidak tahu bahwasanya kewajiban yang pertama setelah taat Allah dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap anak itu berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya itu kondisinya bagaimanapun. Artinya Allah mewajibkan kita berbakti kepada orang tua tanpa melihat kondisi orang tua itu bagaimana. Sebagian di antara kita mau berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya baik kepada dia. Ini keliru. Karena Allah mengatakan setelah memberitahukan, yaitu apa? Yaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, dosa yang paling besar dari dosa besar, ya, maka jangan engkau taati dalam hal itu. Tapi selanjutnya Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi temenilah, yaitu pergaulilah kedua orang tuamu yang menyekutukan Allah tadi itu dengan sebaik-baiknya. Tetap berbakti kepada orang tua kecuali dalam hal-hal perkara dosa dan kemaksiatan atau kesyirikan. Itu patokannya, berbakti kepada orang tua. Jadi semua hal yang diinginkan oleh orang tua, lakukan. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua? Lakukan semua cara. Kecuali apabila hal tersebut adalah keburukan, kemaksiatan, dosa, dan kesyirikan, baru itu dihindari. Bahkan para ulama menyebutkan, ketika kita mengetahui orang tua itu suka misalnya makanan tertentu, dia suka sekali, maka termasuk bakti kepada orang tua, berilah hadiah sekali-sekali orang tua dengan makanan yang sangat disuka itu. Karena ini perkara mubah. Sementara sebagian di antara kita mengingat-ingat masa lalu. Oh, dulu orang tua saya tidak memberikan pendidikan agama Islam yang baik, lalu kemudian dibalas, tidak mau mengunjungi orang tuanya. Ini salah besar. Ya, ada lagi, mengatakan, dahulu orang tua saya ketika saya dilahirkan, lalu saya ditaruh di panti asuhan, saya tidak diurusin. Kemudian apa? Kemudian akhirnya enggan untuk menemui orang tua. Menemui saja nggak mau. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban yang paling wajib setelah yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada orang tuanya. Tanpa melihat kondisi orang tuanya apakah
baik atau buruk, apakah dia muslim atau kafir sekalipun. Yang penting dia tidak memerintahkan keburukan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jenis anak yang kedua, yaitu zinatul hayati dunia, menjadi perhiasan semata-mata, hanya membanggakan, menyenangkan di dunia dan tidak berlanjut ke akhirat. Dan ini banyak sekali. Ya, buktinya apa? Kalau urusan pelajaran-pelajaran dunia sampai dileskan, privat, panggil guru khusus, tapi urusan agama tidak pernah digubris. Nah, anak seperti ini nanti akan juara, ya. Membanggakan, iya, tapi akan sebatas di dunia saja. Nah, lalu yang lebih parah adalah yang nomor 3 disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Artinya, jenis anak yang ketiga bisa suatu ketika anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri. Bahkan tidak hanya anak, istri pun bisa menjadi musuh. Musuh ini bagaimana maksudnya? Yang namanya musuh, bermusuhan. Tidak berkawan, tidak bersahabat. Saling menyerang, saling menyalahkan, itu musuh. Berusaha merusak, ini musuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah tentang persahabatan. Bersahabat. Kalau ini lebih dekat lagi, ini kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Ada ayat yang lain menyebutkan tentang persahabatan itu nanti, ya, ketika di dunia ini ada persahabatan, tapi nanti apakah berlanjut ke akhirat? Jawabannya tidak. Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Persahabatan, perkawanan di dunia ini, ya. Sekarang ada komunitas-komunitas macam-macam. Nanti persahabatan, karib, kerabat atau kedekatan satu sama lain, perkawanan yang sangat bagus di dunia, nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi permusuhan, berbalik. Kecuali apa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Illal muttaqun. Kecuali mereka-mereka yang mengadakan hubungan persahabatan, perkawanan ini atas dasar ketakwaan. Baru akan berlanjut ke akhirat dan mereka tetap bersahabat di sana. Tapi kalau dibangun di atas dasar kepentingan dunia, putus. Bahkan suatu ketika menjadi musuh. Gambarannya sekarang, ya. Ketika ada komunitas, mohon maaf menyebut Vespa. Di sini ada, ya. Komunitas Vespa ada, ya. Itu akan loyal kepada sesama saudaranya yang pakai Vespa. Ya. Ketika di jalan melihat Vespa orang lain nggak kenal ini, mogok langsung disamperin, ikut dibantu dibetulin. Betul, ya? Tapi kalau yang mogok itu merek lain, bagaimana kiranya? Dibiarkan. Artinya apa? Persahabatan ini atas dasar dunia, hobi. Padahal semua butuh dibantu gitu loh. Ya. Tapi apa? Yang dibantu hanya komunitasnya saja, atas dasar perkawanan yang sifatnya itu hobi. Ini urusan dunia. Nah, nanti seperti ini di akhirat kelak menjadi permusuhan. Ada lagi persahabatan klub. Apa begitu? Mobil ini mobil tua, ya, mobil kuno. Kemudian bisa ketemuan satu wilayah, bahkan berbagai wilayah berkumpul, ngadakan touring. Akhirnya apa? Hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah diabaikan. Waktunya sholat terus jalan. Ya. Demikian kenikmatan dunia semata-mata. Maka seperti ini nanti mereka akan menjadi adu. Artinya apa? Mereka saling menyalahkan dan saling berlepas diri.
Yang satu mengatakan, kamu sih ngajak-ngajak saya. Yang dikatakan demikian mengatakan, loh kamu sendiri, saya nggak ngajak, kamu mau ikut sendiri, bahkan kamu yang daftar. Berlepas diri semuanya, tidak bisa membela. Membela diri saja tidak bisa, apalagi membela orang lain. Itu yang ada. Nah, demikian pula, anak itu suatu ketika bisa menjadi musuh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di dunia menjadi musuh, di akhirat pun bisa menjadi musuh. Kalau di dunia anak menjadi musuh itu jarang. Ya, biasanya ya jadi anak sebagai orang yang dekat, ta'awun, tolong menolong. Bahkan orang tua itu mengorbankan apapun yang ia punya tanpa hitungan. Makanya para ulama mengatakan kebaikan orang tua itu biasanya ikhlas. Karena orang tua itu biasanya tidak mau menghitung-hitung apa yang diberikan kepada anaknya. Padahal yang diberikan itu banyak. Sehingga kadang-kadang waktu, tenaga, pikiran, harta, benda diberikan kepada anak sampai-sampai melampaui batas sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ikhlasnya akhirnya apa? Akhirnya terlalu melampaui batas kepada anak sehingga lupa kepada Allah. Bayangkan orang tua itu sejak anak itu lahir, ya, anak itu lahir. Ketika anak lahir, tangisan pertama terdengar, yang berbahagia malah orang tuanya. Ya. Anak ketika lahir menangis pertama kali, dengan tangisan itu orang tua bahagia. Malah justru ketika anak tidak nangis, orang tua merasa sedih. Ada apa ini? Sakit atau gimana? Atau nggak bisa mengeluarkan suara? Atau mungkin bisu? Kan gitu, takut. Ketika menangis langsung bahagia. Padahal di depannya pekerjaan luar biasa. Orang tua sadar ketika lahir, dia akan siapkan fisiknya, jiwanya, untuk berkhidmat, merawat anaknya. Dia akan bangun malam-malam ketika anaknya rewel. Bahkan ketika dia buang air kecil, orang tua langsung sigap bangun kemudian mengganti popoknya. Tidak ada orang tua mengatakan, besok saja ganti popoknya, sekarang masih ngantuk. Tidak ada. Ya. Ayah juga demikian, mengeluarkan harta untuk anak-anaknya. Tanpa hitungan, kalau dihitung banyak. Banyak sekali. Merawat anak dari kecil sampai dewasa luar biasa. Maka itulah para ulama mengatakan dari kebaikan-kebaikan orang tua inilah, yaitu Allah mewajibkan anak berbakti kepada orang tua setelah takwa kepada Allah dan Rasulnya. Tapi anak suatu ketika bisa menjadi musuh yang saling menyalahkan ketika orang tua itu terfitnah dengan anaknya. Karena terlalu sayangnya kepada anak sehingga melalaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Ini nanti menjadi musuh yang saling berlepas diri. Ketika orang tua berusaha membahagiakan anaknya, tapi kemudian kewajiban-kewajiban diabaikan. Alasan untuk anak kerja siang malam, sore, ya, pagi buta, bekerja, kemudian subuhnya pun kadang-kadang lewat. Ada orang kerja sebelum subuh, kemudian sholatnya ditinggalkan. Ada orang yang kerjanya sampai larut malam, maghrib isyaknya lewat. Ada orang yang terlalu giat bekerja, zuhurnya bablas, tidak ada sholat zuhur. Ada orang kerja saking lelahnya, pas asar lelah, sudah ditinggalkan sholat asar. Alasannya apa? Demi anak-anak. Demi anak-anak. Nah, orang seperti ini nanti di akhirat akan menjadi musuh bagi anaknya, anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Orang tua mengatakan kepadanya, gara-gara kamu anakku, aku tidak taat kepada Allah, aku tinggalkan kewajiban-kewajiban agama Allah. Anak akan mengatakan, siapa yang menyuruh? Saya tidak menyuruh, engkau sendiri yang mau demikian. Jadi saling menyalahkan akhirnya. Itulah, yaitu anak yang akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 4 jenis anak yang diharapkan oleh kita semua, yaitu qurratu a'yun atau qurratu ain, sama saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah mengatakan dalam sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami
istri dan anak-anak yang akan menjadi qurratu a'yun. Qurrah itu menyejukkan, a'yun itu pandangan. Apa artinya? Menyenangkan, membahagiakan. Tapi kalau membahagiakan itu hanya di dunia saja, ini namanya anak yang zinatul hayat di dunia. Tapi kalau qurratu a'yun itu membahagiakan di dunia, berlanjut membahagiakan di akhirat. Ini yang kita harapkan. Makanya ada doa yang lain semisal Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak yang salih-salih, yaitu salihat juga. Yaitu anak-anak yang membahagiakan orang tuanya di dunia dan membahagiakan di akhirat. Saleh di dunia, berlanjut sampai di akhirat. Itulah anak-anak yang membahagiakan orang tuanya, lengkap dunia akhirat. Qurratu a'yun. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana mereka itu menyenangkan, membahagiakan orang tua di dunia? Maka mereka adalah anak yang taat dan patuh pada orang tuanya. Tidak harus menjadi yaitu pandai, juara, tidak harus. Percuma kalau dia juara tapi tidak berbakti kepada orang tua. Percuma. Yang ada adalah kesedihan. Ya, banyak antum mungkin mendengar ada orang-orang berhasil, ada orang-orang populer, ternyata kemudian mengeluhkan kondisi anak-anaknya yang tidak berbakti kepada dirinya. Itu kenapa demikian? Karena dia tidak mengajarkan kewajiban sebagai anak terhadap orang tuanya, tidak diajarkan. Setelah dia kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, mereka anak-anak yang menyenangkan orang tuanya. Di dunia, berlanjut di akhirat. Di dunia menjadi anak yang saleh dan salihat. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadikan anak saleh dan salihat itu tidak gratis. Ya. Banyak langkahnya. Kalau kita ingin senang di dunia, kita butuh yaitu pengorbanan. Apalagi kalau kita ingin senang di akhirat bersama anak-anak, pengorbanan jelas lebih besar. Kita mau makan enak saja perlu perjuangan. Cari dulu uangnya, baru beli makanan yang enak. Ya. Kalau mengharapkan gratis, ya kalau dapat. Kalau enggak, kan enggak dapat. Nah, demikian pula kalau kita ingin anak kita ini qurratu a'yun, ada perjuangan. Bahkan sebelum kita ini punya anak, ada doa seperti yang kita ucapkan ini. Ini pertama kali. Antum sering-sering berdoa dengan doa ini. Ya, bahkan ketika sudah punya anak pun terus berdoa, Allah bisa merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik, bisa. Dan Allah ketika memberikan yaitu anak itu saleh dan salihat, ini rezeki yang luar biasa. Itu kadang-kadang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang kaya raya, ini kisah yang nyata. Dia ini kaya raya sekali. Harta bendanya melimpah. Dia beli apa saja bisa. Ya. Keluar negeri, ke sana kemari bisa. Ternyata apa? Ternyata dia punya anak. Kemudian anaknya jatuh kepada pergaulan yang tidak baik. Akhirnya dia terfitnah dengan narkoba. Kemudian dimasukkan pondok pesantren terbaik, dibayar, tidak juga berubah. Rehabilitasi, tidak juga berubah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya anak saleh dan salihat itu anugerah yang luar biasa. Dan itu harus betul-betul dijaga. Kita punya anak ini amanah. Anugerah dari Allah, amanah yang harus kita jaga, kita rawat. Nah, sebelumnya kita berdoa, kita berusaha. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita mencari pasangan yang akan menjadi ibunya anak-anak kita. Ini adalah wanita yang baik. Fadhfar bidzatid dini taribat yaminuk, kata Nabi SAW. Pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Karena apa? Karena wanita yang baik agamanya akan menjadi madrasah yang pertama bagi anak kita. Sejak di kandungan, sejak dilahirkan, diasuh, dirawat, sampai dewasa, rata-rata bersama ibunya. Kebanyakan bersama ibu. Sebelum dia sekolah, dia akan bersama ibunya. Orang tua kadang-kadang keluar kota, bekerja. Maka yang dominan, yaitu mendidik anak itu adalah ibunya. Maka pilihkan ibu-ibu yang salih dan yang salihah. Yang salihah. Ini yang pertama. Baru kemudian
termasuk yaitu menjadikan anak itu qurratu ayun, diajarkan pendidikan-pendidikan yang Islami, termasuk bahkan diantaranya adalah sejak lahir pun termasuk haknya anak itu diberi nama yang baik. Jangan sampai memberi nama yang tidak baik. Jangan niru-niru orang barat namanya, yang penting keren. Tidak perlu seperti ini. Bagaimana supaya dia itu baik? Kasih nama yang baik, dan itu menjadi doa orang tuanya untuk anaknya. Kemudian ajarkan Al-Quran sebisa mungkin. Bagaimana anak ini menjadi paham tentang agama, karena Allah akan menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang dipahamkan agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia pasti dipahamkan terhadap agamanya. Artinya apa? Untuk mendapatkan kebaikan itu harus paham agama. Ya. Kalau kita tidak paham agama, kita berbuat ini salah, berbuat itu salah. Ada ajakan ini ikut, ajakan itu ikut. Akhirnya kita tersesat jalan. Tapi kalau kita punya sedikit banyak tentang agama, kita mengerti, oh ini tidak ada dasarnya, tidak ikut. Oh ini perintah agama, saya ikut. Oh ini adalah merupakan saran dari Rasulullah, perintah, ikuti. Terserah orang mau mengatakan apa, dia akan tenang. Ketika dia mempelajari agama ini, dia tahu kebenaran, maka dia bisa menjalankan kehidupan dengan stabil. Beda dengan orang yang tidak pernah belajar agama, terombang-ambing ke sana kemari. Antum melihat banyak anak-anak muda yang mencari jati dirinya sendiri, tidak ketemu. Sehingga ikut, yaitu kelompok ini. Ada orang yang berkelana ke sana kemari, pakai baju yang nyentrik, potongan rambut yang yang nyentrik juga, ya, pakaian serba warna ini dan itu. Ini kenapa terjadi demikian? Karena dia tidak mengetahui agamanya sendiri. Padahal mereka kalau ditanya orang Islam, ya orang Islam. Tapi sholat saja tidak tahu apakah dia kerjakan atau tidak. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak seperti ini berbakti kepada orang tuanya di dunia, ya, tentu saja diajari, kalau nggak diajari nggak ngerti. Ya. Maka akan berlanjut kebahagiaan ini di akhirat. Bahkan di dalam sebuah hadis diceritakan, nanti orang tua itu, ketika orang tua ini masuk surga, itu akan diangkat lagi derajatnya. Dalam sebuah hadis, sampai orang tua ini bingung, bertanya kepada Allah, ya Allah, sudah masuk surga, sudah mencapai tingkatan yang bagus, sudah, kenapa lagi ditingkatkan, diangkat lagi, ditinggikan lagi? Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza bistighfari waladika lak. Derajatmu ditinggikan lagi ini kenapa? Karena anak-anakmu selalu beristighfar, memintakan ampun kepada aku untukmu. Luar biasa seperti ini. Itulah anak salih. Waladun salihun yad'ulah. Amalan yang tidak ada putus-putusnya, diantaranya adalah anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana mau mendoakan orang tuanya kalau tidak diajarkan kepada anak-anak bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah wajib? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai gambaran, lihat bagaimana seorang Nabi Yahya ibnu Zakaria, anak yang saleh, ayah yang saleh, berbahagia di dunia dan akhirat. Nabi Yusuf ibnu siapa? Yakub, anak yang saleh, orang tua yang saleh, berbahagia di dunia dan akhirat. Ismail ibnu Ibrahim, anak yang saleh, orang tua yang saleh, berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kita sebelum kita berusaha, kita berdoa, yaitu dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan materi kita pada pagi hari ini. Sebagai kesimpulan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan 4 macam anak dalam Al-Qur'an. Bisa disebutkan yang pertama apa? Anak itu adalah fitnah, ujian. Yang kedua, zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia saja. Yang ketiga, aduun lakum, musuh bagi orang tuanya. Yang keempat, qurratu a'yun. Dan inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita
anak-anak yang soleh-solihat yang disebutkan oleh Allah qurratu ain atau qurratu ayun liwalidayhi. Taib. Selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara atau langsung. Kita masuk sesi pertanyaan, Ustaz. Iya. Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian maupun yang hadir langsung di Masjid At-Tauhid pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita via pesan singkat WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama masih dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita sekalian di atas kebenaran hingga akhir hayat. Bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak-anak dengan bahasa yang dipahaminya? Tafadhol Ustaz. Ya. Mengenalkan tauhid kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak adalah semua kesempatan yang memungkinkan, maka saat itulah diajarkan kepada anak-anak, yaitu urusan tauhid. Rasulullah SAW seorang yang dikenal sebagai pendidik yang sangat hebat dan berhasil. Dan keberhasilan didikan Rasulullah itu kita rasakan sampai sekarang ini. Dan kita pun termasuk buah hasil dari didikan Rasulullah yang melewati beberapa generasi sampai kepada kita. Nah, dalam hal anak-anak, Rasulullah SAW berusaha menyampaikan kalimat-kalimat baik, pengajaran tauhid, pendidikan Islam, akhlakul karimah di berbagai kesempatan sekiranya anak tersebut bisa memahaminya. Suatu ketika dia membonceng Ibnu Abbas, jadi naik keledai. Keledai itu kendaraan murahan, ya. Tapi Rasulullah yaitu mau mengendarai kendaraan yang sangat murah. Jadi kendaraan itu ada tingkatannya dahulu. Sampai sekarang juga demikian. Ada keledai, ada onta, yang paling bagus dalam paling mahal adalah kuda. Sekarang kan begitu. Ada ontel, ada motor, ada mobil, kan gitu. Nah, Rasulullah mengendarai keledai. Di belakangnya ada Ibnu Abbas. Maka saat itu Rasulullah berusaha mendidik tauhid. Dikatakan oleh Rasulullah, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak atau anakku, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Lalu Rasul baru mulai mengajarkan, ihfadhillaha yahfadhka. Jagalah batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Terus begitu. Ya. Di kesempatan yang lain ketika sedang makan bersama, Rasulullah mengajarkan kebaikan. Ketika anak itu salah, makannya enggak teratur, enggak ngucap bismillah, kemudian tangannya ke sana kemari, Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah wakul mimma yalik wakul biyaminik. Diajarkan kebaikan. Wahai si anak atau anak kecil, ucapkan bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan yang dekat-dekat dulu. Intinya adalah ketika anak itu sudah mulai paham, diajak komunikasi bagus, dia paham, maka saat itulah diajarkan kalimat-kalimat tauhid. Ya. Ketika melihat matahari, saat itu bisa kita ajarkan, wahai anakku, matahari ini siapa yang menciptakan? Ketika dia tidak bisa menjawab, ini yang menciptakan adalah Allah. Ya, dan Allah itu Maha Besar. Matahari ini saja yang bisa bersinar setiap hari, menyinari semua dunia. Ini bisa dilakukan atau bisa terjadi, maka di sana ada yang menciptakan yang lebih hebat lagi, yang lebih besar. Ketika datang malam hari, bisa kita sampaikan pelajaran tauhid. Wahai anakku, kenapa suatu ketika datang malam hari, besok pagi hari datang terang, kemudian gelap lagi? Ini Allah yang mengatur. Supaya apa? Supaya manusia itu malam hari bisa istirahat, pagi hari dia bisa beraktivitas, dan seterusnya. Jadi semua kesempatan, kapan anak itu bisa menangkap, silakan diajarkan. Dan tidak harus dipaksa. Ya, tidak harus dipaksa. Sekecil itu. Makanya dalam gambaran ini, para ulama mengatakan, terutama dalam masalah kewajiban, seperti sholat. Anak usia tamyiz baru diajarkan sholat. Kadang-kadang meninggalkan, kadang-kadang lalai, masih dimaafkan. Tapi ketika sudah menjelang balik umur 10 tahun, dikuatkan lagi. Bahkan kalau dia tidak menurut, maka boleh dipukul dengan pukulan yang ada aturannya.
Sebagaimana Nabi mengatakan, yaitu muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Kata Nabi SAW, ajarkanlah atau perintahkan anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. 7 tahun ini biasanya tamyiz. Sebelum 7 tahun juga boleh. Ya, yang penting sudah ngerti. Kalau diajak ke masjid, dia sudah paham, ini masjid, tidak boleh gaduh, tidak boleh mengganggu. Ya, baru diajak ke masjid. Kalau sekiranya mengganggu, tahan dulu. Diajari di rumah dulu. Ya. Makanya ada polemik, beberapa saat yang lalu ada polemik, anak kecil boleh nggak dibawa ke masjid? Ada pro kontra. Ada yang mengatakan harus dibawa ke masjid, sebagaimana Hasan Husain sampai menunggangi Rasulullah sedang sujud. Terserah mau ganggu, nggak ganggu, terserah, pokoknya dibawa ke masjid. Akhirnya kelompok ini mengajak anaknya ke masjid, ribut, sehingga masjid jadi tempat bermain anak. Ada lagi yang kontra, dia mengatakan tidak boleh dibawa ke masjid anak kecil karena mengganggu. Lalu menyampaikan ayat, mengganggu itu adalah termasuk dosa dan kesalahan yang nyata. Karena ada ayatnya seperti itu. Tapi dalam hal ini yang lebih baik adalah yang pertengahan. Ya. Anak itu diajak ke masjid ketika anak ini sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik, artinya dia tidak akan mengganggu. Itu yang diajak ke masjid. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah menyuruh kita mengajak anak sholat itu ketika usia tamyiz. Silakan diajak. Atau mungkin sebelum tamyiz boleh diajak asalkan tidak mengganggu. Karena mengganggu walau bagaimanapun, mengganggu orang yang sedang sholat di masjid, itu dosa. Kalau anak kecil belum dosa, berarti orang tuanya yang dosa. Nah, terus bagaimana dengan anak yang dikatakan dalam hadis Hasan Husain ketika Rasulullah sholat, lalu dia datang masuk menunggangi Rasulullah sujud? Bukankah ini sebuah isyarat bahwasanya boleh-boleh saja mengajak anak meskipun mengganggu? Jawabannya disebutkan oleh para ulama. Itu anak kecil Rasulullah atau cucunya Rasulullah ini hanya di situ saja, tidak sampai teriak-teriak, tidak sampai lompat-lompat, tidak mengganggu orang lain. Dia di situ saja dengan Rasulullah. Itu yang ada. Adapun yang kita saksikan lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, maka ini jelas mengganggu, tidak boleh. Ditahan dulu. Ada momen diajari di rumah dulu. Ya. Ketika sudah paham bagaimana sholat, ketika paham diajak komunikasi, ini nggak boleh, itu boleh, ini mengganggu, ini tidak, baru diajak ke masjid. Supaya apa? Supaya kita menjaga, supaya apa? Orang sholatnya tidak terganggu. Allahu a'lam. Itu yang bisa kami jawab. Silakan. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz, masih dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustazi, izin bertanya. Di sekitar rumah ana ada tetangga ana, ketika anak-anaknya berbuat salah, sering ana dengar ibunya melontarkan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk didengar anaknya. Sering ana dengar ibunya memarahi dengan sumpah serapah seakan-akan anaknya sudah berbuat dosa yang sangat besar. Padahal anak tahu betul anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Ketika ke masjid, sering ke masjid dan ditunjuk menjadi imam di suatu masjid. Jika kasusnya seperti ini, selain anak, apakah orang tua juga ada yang durhaka dan kufur atas titipan Allah kepadanya? Tafadhol Ustaz. Ada pertanyaan di sini, intinya adalah apakah ada istilah orang tua durhaka kepada anak? Ya ada, disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa orang tua itu ada juga yang durhaka kepada anaknya. Kapan orang tua itu durhaka kepada anaknya? Yaitu orang tua yang tidak memberikan hak anak-anaknya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa haknya anak itu adalah mendapatkan pendidikan yang baik. Diajarkan kebaikan, diajarkan agama ketika masih kecil. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada memang athar, yaitu riwayat-riwayat yang lemah, yang dinisbatkan kepada Umar Ibn Khattab tentang kisah seorang tua yang datang kepada Rasulullah mengadu bahwasanya anaknya durhaka. Kemudian Umar tidak langsung menghukumi. Ini bijaknya Umar. Ini kisahnya dhaif tapi dijadikan ibrah karena maknanya sahih. Kemudian Umar memanggil anaknya, mau dinasihati. Ternyata anaknya mengatakan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, boleh nggak saya bertanya?" "Ya boleh," kata Umar. Kemudian dia tanya, apa haknya anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya?
Kemudian Umar mengatakan, memilih ibu yang baik. Kemudian memberi nama yang baik, kemudian mendidik Al-Quran. Si anak mengatakan, demi Allah, dia tidak memberikan hakku sama sekali. Dia pilih ibuku adalah seorang wanita yang rusak. Sebagian mengatakan pelacur. Kemudian dia ngasih nama aku dengan nama binatang yang buruk. Ya, kelelawar atau apa begitu. Namanya anak lupa. Kemudian yang ketiga, dia tidak mengajarkan satu huruf pun Al-Quran. Kemudian Umar mengatakan, engkau durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Nah, inilah yang dijadikan sebagai isyarat bahwasanya ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang tidak memberikan hak kepada anak-anaknya. Yaitu apa? Yaitu diantaranya adalah tidak memilihkan orang tua yang baik, artinya dia tidak pilih calon yang baik buat calon ibunya anak-anak, kemudian tidak memberi nama yang baik. Bahkan banyak sekali rentetan yang perlu diberikan oleh orang tua kepada anaknya, seperti termasuk juga akikah kalau mampu, ya. Kemudian juga mendidik Al-Quran dan lain sebagainya, memberi nafkah yang baik, yang halal dan thayyiban. Ini semuanya adalah kewajiban orang tua kepada anaknya, dan kalau tidak ditunaikan maka benar apa yang dikatakan sebagian para ulama adalah istilah durhaka kepada anak. Orang tua durhaka kepada anak. Artinya istilah ini hanya istilah saja, tapi maksudnya adalah yaitu orang tua yang tidak memberikan haknya anak, tidak menunaikan kewajiban sebagai orang tua, inilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ini hanya istilah saja, tapi maksudnya adalah sekali lagi adalah orang tua yang tidak menunaikan kewajiban, yaitu menunaikan haknya anak-anaknya. Adapun ucapan-ucapan yang buruk dari seorang ibu atau orang tua kepada anaknya, jelas ini adalah keburukan. Rasulullah mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan berdoa jelek untuk harta-hartamu dan anak-anakmu. Kenapa demikian? Dalam hadis yang lain disebutkan, dikhawatirkan malaikat mengaminkan kemudian menjadi kenyataan. Jadi kalau ibu itu berucap marah kepada anaknya, usahakan ucapan-ucapan yang baik, agar ketika pas diamini oleh malaikat, maka itu menjadi kenyataan. Ada anak rewel gitu, jangan dikatakan dasar rewel, dasar ini. Menjadi kenyataan akhirnya. Anak nakal disebut, kamu nakal, anak setan. Ya, dia nggak sadar ibunya ini siapa. Berarti ibunya setan kan gitu. Kalau anaknya setan. Ya, bapaknya berarti juga setan. Tidak perlu seperti ini. Tahan lisan. Jadi karena kadang-kadang tidak tahan menahan lisan ini, kemudian terucap kalimat yang buruk, lalu akhirnya menjadi karakter anak. Anak mendengar sering, oh saya ini malas, akhirnya malas betulan. Ketika diucapi oleh orang tuanya, kamu pemalas, kamu ini, kamu itu, sering dia dengar, akhirnya apa? Terpatri dalam pikirannya bahwasanya dia itu seperti itu, akhirnya betul-betul malas. Kamu anak nakal, betul-betul nakal. Dan itu bisa diamini oleh malaikat kemudian menjadi kenyataan. Jadi diusahakan orang tua, ya, ketika marah bagaimanapun marahnya, maka usahakan ucapan itu jangan sampai buruk yang keluar. Ucapkan kebaikan. Jadi kalau anaknya nakal, bilang saja dasar anak pinter, insya Allah pinter. Ya, kalau anak itu suka ngomong, bilang saja kebaikan. Oh dasar anak ini calon penceramah misalnya, kan bisa. Kenapa tidak? Ya, anak suka coret-coret tembok, baru dicat sudah dicoreti habis tembok. Lalu kemudian disumpahi serapah. Jangan, bilang saja, oh anak ini mudah-mudahan jadi apa misalnya? Yang suka nulis-nulis itu apa? Hah? Ya, jadi arsitek gitu. Bisa diaminkan oleh malaikat. Siapa yang bisa menghalangi doanya malaikat? Enggak ada. Kecuali Allah mengabulkan atau tidak mengabulkan, kan gitu. Jadi intinya adalah kita sebagai orang tua pun juga harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua sebaik-baiknya. Anak itu adalah amanah. Kita mensyukuri anak diantaranya dengan mendidik anak dengan kebaikan supaya anak itu menjadi qurratu ayun bagi kita. Baik, waktunya sudah habis dan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dan kami kembalikan kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang tadi disampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan-pesan ikhtisar yang akan disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa kesimpulan kajian kita adalah kita berharap memiliki anak tidak hanya sekedar anak, karena anak itu macam-macam. Tapi kita berharap mempunyai anak-anak yang salih dan salihah, yang akan menjadi qurratu a'yun bagi kita
dunia dan akhirat. Membahagiakan kita di dunia ketika mereka menjadi anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, dan terus berlanjut akan menjadi anak-anak di surga kelak bersama-sama kita. Karena mereka adalah anak-anak yang terus berbakti kepada orang tuanya dan akhirnya kemudian masuk surga bersama-sama dengan kita, yaitu dalam keadaan bahagia. Oleh karena itu, kita ini bisa bersama-sama, kita meskipun kita tidak ada kaitan kerabat, bukan anak, bukan orang tua, kita bisa berkumpul bersama di surga. Asalkan apa? Asalkan sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.